Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa, insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah perjumpakan kita di majelis yang insyaallah diridhai, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemani dengan rintikan hujan yang kita berharap dan memohon kepada Allah semoga setiap tetesan hujan itu kelak menjadi saksi kehadiran kita di majelis ilmu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merindukan kita sebelum kita diciptakan, Nabi yang sangat berjasa dalam hidup kita sehingga kita bisa merasakan manisnya hidup sebagai seorang muslim. Tak terbayang jika kita bukan seorang muslim, kita tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tak tahu bagaimana cara menutup aurat kita. Kita tak tahu nikmatnya sujud, nikmatnya baca Quran, nikmatnya bersaudara, nikmatnya menghadiri majelis ilmu. Semua itu karena jasa dari perjuangan Nabi kita semua, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Melanjutkan pertemuan yang lalu, yang mana kita telah sampai pada kekhususan umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengulang keutamaan atau kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua. Induknya adalah kesempurnaan iman, di mana kita umat Nabi Muhammad diberikan keimanan yang lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan umat sebelum kita. Kita mengimani Taurat, kita mengimani Injil, tetapi orang-orang yang mengimani Injil tidak mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita iman kepada seluruh nabi yang telah diutus, iman kepada seluruh kitab suci yang pernah diturunkan Allah tanpa membedakan satu sama lain, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membedakan satu rasul yang satu dengan yang lain. Itu sebagai induk dari keutamaan umat ini. Setelah itu almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki atau bin Alawi al-Maliki melanjutkan. Jadi setelah menyebutkan keutamaan yang merupakan induk, setelah itu menyebutkan keutamaan yang sifatnya umum, ya. Nanti kurang lebih ada sekitar 12-an yang akan beliau sebutkan. Setelah itu keutamaan yang sifatnya khusus pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, dari keutamaan yang umum ini, yang pertama beliau sebutkan adalah bahwasanya Allah mengangkat beban dari syariatnya umat Nabi Muhammad. Mengangkat apa? Meniadakan beban yang sangat berat, yang amat sulit untuk dipikul oleh umat Nabi Muhammad, padahal beban-beban itu Allah turunkan dan Allah syariatkan untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah isrun. Kita berkata, kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami isr, beban, sebagaimana beban itu kau bebankan, kau turunkan, kau syariatkan kepada umat sebelum kami. Apa saja contohnya Ustadz? Pada pertemuan yang lalu sudah 7 yang Ustadz sebutkan. Salah satunya, umat terdahulu kalau bajunya kena najis harus digunting, harus dipotong. Sedangkan umat ini cukup dicuci, dihilangkan najisnya, silahkan dipakai lagi. Kalau umat terdahulu, wanita yang menstruasi tidak boleh makan bareng, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercengkrama, harus terpisah, diasingkan sampai suci. Kalau umat Nabi Muhammad, wanita yang menstruasi halal di apa, ya, istri yang sedang menstruasi halal makan bareng, ngobrol bareng, bahkan mohon maaf bercumbu, yang penting tidak bersetubuh. Itu beberapa syariat yang bayangkan kalau perempuan setiap bulan harus diasingkan 15 hari, 7 hari, 8 hari diasingkan, gak diajak ngobrol, gak boleh makan bareng, sangat berat sekali. Tiap bulan itu datang. Umat terdahulu kalau berbuat dosa dan ingin bertaubat, caranya dengan membunuh dirinya atau dihukum mati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bari'ikum
faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Kalau umat Nabi Muhammad cukup dengan menangis, mandi taubat, menyesal, berjanji tak mengulangi, maka insya Allah pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah, bahkan terus dibuka. Andaikan setelah taubat jatuh lagi dalam kubangan dosa, Allah masih mau menerima. Malam yugharghir, selama ruh belum sampai pada titik ghargharah namanya, sampai di sini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali kalau kita berbuat dosa kemudian kita harus menghilangkan nyawa kita, membunuh yang tak berdosa, membunuh yang berdosa. Berat sekali. Tetapi itu semua ditiadakan sama Allah, menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi keistimewaan buat kita. Kurang lebih sudah 7 yang Ustadz sebutkan atau kita sebutkan, kita kaji ya pada pertemuan yang lalu. Masih dalam tema yang sama, yaitu salah satu keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya isrun, diangkatnya beban dari syariat kita. Contohnya apa Ustadz? Yang ke-8, tahrimu ishtighalihim yawma 'idihim wa huwa yaumus sabt. Diharamkan beraktivitas, berusaha, berdagang, bekerja di hari raya pada umat-umat sebelum kita. Kita tahu Bani Israel hari rayanya hari apa? Hari Sabtu. Bani Israel itu hari rayanya hari Sabtu. Kalau kita umat Nabi Muhammad hari Jumat. Itu idnya kita. Hari raya mingguan kita itu hari Jumat. أخذ عليهم العهد والميثاق بتعظيم يوم السبت والقيام بأمره وعدم اشتغالهم وعلمهم وعملهم فيه ولذلك لما خالفوا وتحيلوا عن اصطياد الحيتان فيه قال الله لهم عقابا كونوا قردة خاسئين. Umat terdahulu telah berjanji, berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan aktivitas apapun di hari raya mereka, yaitu di hari Sabtu. Nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi suatu ketika Bani Israel mencoba melakukan trik dengan cara hari itu alasannya refreshing, rupanya menangkap ikan di hari-hari Sabtu. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah berupa hukuman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Diubah oleh Allah jadi monyet, hukumannya langsung kontan. Dan itu bedanya sama umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu begitu maksiat kontan hukumannya turun. Kalau kita enggak, selama masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umat Nabi Muhammad bagaimana di hari rayanya hari Jumat? Ammal ummatul Muhammadiyatu fa inna Allah ta'ala rafa'a anhum hadzal isr. Adapun umat Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengangkat beban itu, beban diharamkannya beraktivitas di hari raya. Apa yang kita lakukan di hari Jumat? Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka segera menuju, penuhi panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Berarti boleh nggak jual beli sebelum Jumatan? Boleh. Jual beli sebelum hari pelaksanaan sholat Jumat diboleh dari isyarat ayat ini. Karena kata Allah wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Itu sebelum sholat Jumat.
Kemudian ayat berikutnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan jika sholatnya sudah selesai, apa kata Allah? Duduklah kalian di masjid, zikirlah. Enggak. Jangan kemana-mana, tidak. Pulanglah ke rumah, enggak. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian mencari rizki Allah. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi tutup warung karena mau sholat Jumat, setelah sholat Jumat, sholat ba'diyahnya, zikir sudah, keluar, buka lagi warungnya. Boleh. Bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat nggak jadi umat Nabi Muhammad? Kalau umat terdahulu nggak boleh yang begitu-begitu. Haram bagi mereka beraktivitas di hari raya mereka. Alhamdulillah. Yang berikutnya, yang ke-9, ya, ini sekedar contoh saja dari pengangkatan beban oleh Allah, ya, dari syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-ta'unu 'adzabun 'alal umamis sabiqah. Bahwasanya wabah penyakit itu kalau diturunkan ke bumi dulu, sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita, itu turun sebagai hukuman. Sebagai hukuman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رجسا وعذابا أرسل على طائفة من بني إسرائيل وغيرهم. Bahwasanya Rasulullah telah menginformasikan kepada kita, ta'un, wabah itu ketika diturunkan kepada umat sebelum kita, termasuk diantaranya adalah Bani Israel, turun sebagai hukuman. Yang mati berarti mati karena azab, matinya karena azab. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, amma hadhihi al-ummah fa inna Allah ja'alahu rahmatan bihim wa syahadatan lahum. Turunnya azab atau turunnya wabah, turunnya ta'un tadi, turun sebagai tanda rahmat Allah, dan yang meninggal karena ta'un syahid, dianggap sebagai seorang syahid di jalan Allah subhanahu. Jadi orang yang kena wabah, dia ridha, ikhlas dengan itu, bagi umat Nabi Muhammad itu menggugurkan dosa, dan meninggalnya dianggap sebagai seorang syahid. Alhamdulillah. Yang berikutnya, yang ke-10, tahrimu ba'd at-tayyibati minal at'imah, diharamkannya beberapa hal-hal yang lezat, yang nikmat, yang baik dari makanan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa hal makanan, hewan yang Allah haramkan, padahal enak itu, enak, ya, kemudian bagus, baik, sehat, tetapi itu diharamkan sama Allah kepada umat sebelumnya, tapi dihalalkan bagi kita. Contohnya apa, Ustaz? Kullu dhi dhufrin ay ma laysa bimunfarijil asabi', yaitu hewan-hewan yang jari jemarinya tidak pisah, tidak, tahu kayak bebek itu ada apanya namanya itu ya, antara jari, selaputnya ya, semacam selaput. Hewan-hewan semacam itu dulu haram bagi mereka. Jadi bebek itu haram. Kita tiap malam kita ada pecel lele pulo, ayam geprek, bebek geprek, halal, alhamdulillah. Dan itu haram bagi umat sebelumnya. Bahkan disebutkan di sini burung haram, di sini dipindang, ya dah. Onta itu kakinya juga begitu, ya. Dulu haram, sekarang enggak. Bagi kita halal, bagi mereka dulu haram.
Kemudian asyham. Wah, ini dia. Apa dia? Gaji. Tahu gaji ya? Bukan gaji pendapatan. Lemak. Itu haram bagi Bani Israel. Haram bagi orang Yahudi. Halal bagi kita. Pacak jadi kuah pula. Ngirup. Woi, mantap nih. Itu haram bagi umat sebelumnya. Bagi kita, alhamdulillah dihalalkan. Fabi zulmim minalladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Lantaran kezaliman orang-orang Yahudi suka melanggar janji dan sebagainya, kami haramkan atas mereka beberapa kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Bagi kita alhamdulillah. Lemak, gaji itu pacak rebutan di kita. Bagi umat Bani Israel itu hukumnya haram. Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-11. Tahrimul ghanaim alaihim. Ya, tahrimul ghanaim alaihim. Diharamkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sebelum kita menikmati harta rampasan perang. Jadi dulu ya, kalau kita ini kan kalau perang lawan musuh, kemudian musuhnya kalah, harta mereka rampasan itu jadi milik kita. Nanti dibagi ya, dengan pembagian dibagi 5, 1/5-nya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4/5-nya nanti dibagi kepada fakir miskin, termasuk kepada para mujahidin. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini ada 2 macam. Kalau diambil setelah perang, terjadi kontak fisik, namanya ghanimah. Tapi belum perang sudah nyerah, namanya fai. Namanya harta rampasan juga. Tapi dia udah nyerah di awal. Menyerahkan sudahlah, daripada kami mati galombek lah. Tapi itu bukan zalim ya, karena kalau kita yang kalah, kita juga yang dirampas mereka. Dan itu normal dalam satu peperangan, itu biasa. Tapi umat terdahulu tidak boleh menikmati, diharamkan atas mereka harta rampasan perang. Fakanu idza ightanamu syai'an min a'daihim. Dulu mereka kalau menang perang kemudian mendapatkan harta rampasan dari musuh-musuh mereka, lam yahilla lahum an ya'khudhuhu wa yatasarrafu fih. Tidak halal bagi mereka untuk mengambilnya dan memanfaatkannya, bal yajma'unahu, bahkan dikumpulkan saja. Jadi harta rampasan itu cuma diambil tapi dikumpulin di satu tempat. Wa tanzilu narun minas sama'i fatahriquh. Nanti ketika dikumpulkan akan turun dari langit api kayak petir itu, tapi api menyambar harta rampasan perang itu, dan itu tanda kalau jihad mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Bani Israil, orang-orang pengikut Nabi Musa dulu, Nabi Isa dan nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka selesai perang kemudian menang, mengambil harta rampasan perangnya, itu nggak boleh dibawa pulang dinikmati, nggak boleh, dikumpulkan di satu tempat nunggu. Pengen tahu kira-kira jihad mereka ini diterima Allah atau enggak. Ciri-cirinya diterima bagaimana? Turun api dari langit menyambar harta rampasan itu, kemudian hangus, tanda bahwasanya Allah menerima amal ibadah mereka. Kalau kita dibagi sebagai penyemangat para mujahidin. Ya kalau kita di sini ya panglima berkata nanti kalau menang ente dapat harta rampasan perang. Lumayan, bisa pacak beli mobil, pacak bangun rumah dan sebagainya. Boleh. Ya ammal ummatul muhammadiyyatu fa inna Allah la li syarafi nabiyha 'indahu ahalla lahumul ghanaima kama thabata fil hadits as-sahih al-muttafaq alaih wa ja'alaha halalan mubarakan
fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Kalau umatnya Nabi Muhammad halal, bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 yang juga merupakan contoh dari pengangkatan beban ya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tahrimus salati alaihim illa fi mawadhi'a makhsusatin. Wa dhalika anna man madha min al-umam kanu la yusalluna illa fi amakin makhsusatin kal bi'i was sawami'i wal kana'is. فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له أن يصلي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليه ثم يقضي كل ما فاته. Apa itu yang ke-12? Yang ke-12 diharamkan solat bagi umat sebelum kita. Diharamkan sholat bagi umat sebelum kita di sembarang tempat. Artinya mereka hanya boleh sholat di tempat-tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Jadi kalau mereka lagi perjalanan nggak dapat masjid, nggak dapat kuil, ya nggak dapat gereja bagi orang Nasrani, ya sudah nggak sholat sampai nanti ketemu gerejanya baru mereka. Kalau umat Nabi Muhammad ju'ilat lil ardu kulluha masjidan. Kalau umat Nabi Muhammad dijadikan bumi ini semuanya boleh untuk tempat sujud kepada Allah. Kita boleh sujud di lapangan, kita boleh sholat di jalan, kita boleh sholat di rumah, kita boleh sholat di mana saja boleh. Sedangkan umat terdahulu hanya di tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Maaf ya. Sampai sini jelas yang ke-12. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, ammal ummatul muhammadiyatu, adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah ja'ala lahal arda masjidan. Allah jadikan seluruh bumi ini sebagai tempat sujud kepada Allah. Boleh. Masjid ini penuh misalnya. Kemudian panitia menggelarkan karpet, menggelarkan tikar di pinggir jalan atau di halaman. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Kalau umat dahulu nggak boleh. Loh, nanti waktu sholatnya habis gimana Ustadz? Dikodok nanti. Sampai ketemu masjid dulu, sampai ketemu gereja dulu, baru boleh sholat. Bayangkan itu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Yang terakhir yang beliau sebutkan dalam kitab ini, takhsisul at-taharati bil ma. Umat terdahulu untuk bersuci hanya boleh dengan air saja. Hanya boleh dengan air. Kalau umat Nabi Muhammad, kalau ada air, alhamdulillah. Tidak ada air, boleh tayammum. Bahkan istinja kita diizinkan pakai batu atau pakai penggantinya sesuatu yang kasar. Boleh. Kalau umat terdahulu hanya boleh menggunakan air saja. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, fa innallaha ja'ala lahal arda tuhura, ya. Allah jadikan tahura. Allah jadikan bumi ini ya, bisa dipakai untuk bersuci. Debu kita bisa pakai untuk tayammum dan sebagainya. Alhamdulillah. Demikianlah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu keistimewaan umum yang bersifat global, ya, ada dalam syariat kita. Apa itu? Allah angkat beban dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beban itu dulu ada pada syariat sebelum syariatnya kita, sebelum syariat kita.
Contohnya sudah banyak, 13 beliau sebutkan dalam kesempatan ini. Yang kalau kita pikir andaikan ke-13 itu diberlakukan juga untuk kita, alangkah beratnya kita. Bisa dibayangkan itu bagaimana beratnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika harus tidak boleh makan lemak tadi. Apalagi orang Palembang nih, pacak, wah cak mano. Tidak makan lemak, namanya be lemak. Mungkin orang Palembang nih membahasakan lemak itu lemak karena memang lemak. Lemak nian, tidak. Ngirup. Ya, untuk ngirup. Alhamdulillah. Bayangkan kalau bebek diharamkan itu. Bebek, kemudian apa dia tadi? Burung, padahal pindangnya enak dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka kalau baca kitab ini, baca kitab Khosais ini, bawaannya bahagia. Karena kita itu betul-betul diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak dari kita tidak menyadari dan tidak mau tahu kadang-kadang karena tidak ngaji. Tidak mau tahu. Alhamdulillah. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau ditanya.